Ya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Opa Harisanosa. Dengan temanya adalah kelahiran Yesus mengubah dunia. Amin ya. Hari ini Bapak Ibu perhatikan, dunia boleh berubah karena adanya kelahiran Yesus. Kita bisa berubah karena adanya kelahiran Yesus. Kita bisa ada sampai hari ini karena adanya kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin ya. Opa kutip di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Biarlah kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh firman Tuhan, dilayani oleh Opa Harisanosa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Merry Christmas, Happy New Year semuanya ya. Kalau kita ketemu pada bulan Desember, Tuhan berkati. Inilah bulan-bulan Natal di mana gereja-gereja merayakan perayaan Natal dan masing-masing sibuk semuanya. Haleluya, puji Tuhan ya. Haleluya. Tapi mari kita belajar lebih lagi ya makna daripada Natal dan lain sebagainya, sehingga membawa berkat buat kita pada tahun ini. Tuhan berkati, dan kita berdoa dulu ya. Tuhan berkati, terima kasih, haleluya Tuhan, Kau baik, sangat baik. Kalau kami diizinkan sampai pada bulan Desember ini Tuhan 2020, itu adalah kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kemurahan demi kemurahan di antara segala macam kesulitan di negara kami dan seluruh dunia, pandemi COVID dan lain sebagainya Tuhan, kami masih Kau lindungi. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu luar biasa, mampukan kami mengerti dan menghayati dalam kehidupan ini, dan selalu mengucap syukur kepadamu untuk pemberian yang Kau berikan kepada kami ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus tolong hamba-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Iya, kalau yang mau subscribe ya silahkan ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah tuh ya, tuh sekarang tuh Christmas ya, Christmas juga udah gak pakai CRH ya, CHRIS ya, enggak, dia pakainya X sekarang. Waduh, sudah inilah duniawi. Ya, dunia sudah. Opa juga kadang-kadang nanti kalau Opa ngomong terlalu bagaimana, hati orang bilang, wah Opa kok seolah-olah anti Natal. Ya enggak lah. Natal ya, kalau kita artikan positif ya positif. Kalau kita mau cari-cari segala macam ya jadinya ya bisa aja macam-macam semuanya ya. Tapi mari kita teruskan ya. Haleluya. Nah tuh, Yesus rela datang untuk mengubah dunia. Setuju nggak? Udah tahu dong ayatnya dong. Yohanes 3, semua sudah hafal. 16 ya. Ya, bunyinya apa? Karena begitu besar, semua sudah hafal tuh. Haleluya ya. Tapi supaya nggak salah ya, apa bacakan ya. Sebetulnya kalau mau baca enak ya. Terus tuh 17, 18 tuh. Ya bukan hanya 16. Iya. Terus ya, tapi kita baca 16 dulu ya. Setelah katakan apa ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yaitu engkau dan saya, maksudnya ya. He love you more than everything ya. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang di one and only. Ayo, siapa yang mau mengaruniakan anak yang tunggal untuk dia jadi binasa untuk orang lain? Mau nggak? Ya, kecuali Bapa kita surgawi. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuh, kita percaya kan? Kalau kita percaya tidak binasa. Tapi ini bukan berarti simsalabim otomatis. Nah ini yang kadang-kadang suka kita masing-masing punya pengertian, akhirnya kita jadi berantem sendiri. Seolah-olah otomatis, pokoknya percaya sudah otomatis. Ini firmannya tuh, supaya yang apa, mana dia nih ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Selesai, aku kan percaya, selesai dah. Ya itulah, Anda ambil cuman bukan hanya satu ayat, sepotong ayat. Ya mungkin bukan sepotong kali ya, sebaris barangkali bang, bahasanya begitu ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini yang Opa sering katakan, semua orang, semua agama
mencari atau menginginkan, bahasanya, setelah mereka selesai di dunia ini, mereka mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi sini Yesus datang untuk engkau dan saya supaya mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, kalau ini kita tolak, alangkah bodohnya kita. Kita hidup dalam keduniawian, kita hidup dalam keegoan kita hidup dalam kesombongan kita merasa kita kaya, kita banyak ini, semua tunduk dan lain sebagainya. Kita tidak peduli dengan orang lain dan lain sebagainya. Walaupun mungkin di rumah kita bikin hiasan Natal yang luar biasa, di gereja juga kita sumbang Natal luar biasa, haleluya, tapi ujung-ujungnya ya zero. Ya, karena kalau kita baca terus ayat 17 ya, mana dia tuh, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi hanya oleh terima kasih, oleh Yesus. Siapa percaya? Ayo. Sekeliling kita aja banyak yang gak percaya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Terusin tuh sampai ke berapa? 21. Kalau baca jangan cuma ambil Yohanes 3:16 saja, enak kita. Terus kita baca seenak-enak kita. Mana yang enak buat kita, ya itu dia. Ya. Terusin yuk. Maukah manusia yang sekarang sedang dengar sharing ini, halo, gak usah ngomong orang lain dah, kita nih manusia nih, kita dah. Anda jawab sendiri ya. Nah, lihat sekeliling kita sekarang, apa yang terjadi? Secara statistik, yang menurut Opa sih ya, statistiknya juga kurang tepat ya, karena kekristenan tetap nomor 1, campur Katolik ya, tetap 2M lebih manusia ya. Tapi manusia kan bukan hanya cuma 6-7M, udah lebih daripada itu. Lalu yang lain kemana? Sementara situ dari survei itu 1M lebih manusia nggak percaya Tuhan. Bayangkan, coba ayo, bayangkan. Sekarang orang yang ke gereja juga belum tentu percaya Tuhan. Kalau orang percaya Tuhan pasti dia punya rasa takut akan Tuhan. Pasti menuruti apa yang Tuhan kehendaki, tidak menuruti emosinya diri sendiri yang merasa benar sendiri. Tidak. Kalau kita takut akan Tuhan dan percaya Tuhan, kita percaya Tuhan akan membela kita. Kalau kita benar, dan ujung-ujungnya memang kalau memang firman Tuhan tidak pernah salah, kalau kita benar pasti Tuhan bela. Tapi kalau kita tidak benar, siapa yang bela? Ya, masihkah kita sudah merasa aman, nyaman di zona kita sekarang? Banyak orang yang begitu, pokoknya gue begini, udah aja. Alah, susah amat sih. Ya Natal lah, lu berapa sih gue sumbang dah gereja dah. Keren kan? Setelah kau sumbang gereja, kau merasa sudah pasti kau masuk surga. Haleluya. Ya kasihan deh lu. Ya tuh, ayo Matiusnya. Matius 20. Ya, ayat berapa tuh? 28. Matius 20 ayat 28 mengatakan apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Halo, ini jangan dipersempit hanya untuk Yesus. Ini untuk semua engkau dan saya. Kita sekarang banyak apa? Banyak kita hamba-hamba Tuhan, maaf aja ya, maunya dilayani kok. Harus diistimewakan. Makan juga nomor 1, semua nomor 1. Ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bahkan mengorbankan, mau kita korban uang aja nggak mau, apalagi korban nyawa. Ya kecuali terpaksa. Lihat berapa banyak teman-teman kita baru-baru ini jadi korban. Halo 10, 34 sampai 42 nih panjang nih.
10:34 sampai 42. Waduh, panjang banget nih. Yesus membuat pemisahan tuh bagi pengikut dia bagaimana mengikuti Yesus. Waduh, judulnya itu ya, Alkitab Opa ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, padahal Yesus Raja damai. Lalu sini kata-kata dia jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Nah lu, berarti perang dong. Nah, dengar dulu ya. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah lu, kacau balau udah gitu nih. Hah? Tapi inilah firman, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah ini harus hati-hati dijabarkannya. Bukan berarti semua bukan itu ya. Kalau memang keluargamu akan memisahkan engkau dari Tuhan, maka Tuhan akan memisahkan dia. Ya sudah, dia mau jalan-jalan, ambillah jalan dia sendiri, itu bahasanya. Karena dia merasa dirinya benar, dia tidak mau percaya Tuhan. Ya sudah, orang tidak bisa dipaksa. Maka itu akhirnya Yesus datang memisahkan antara orang tua dengan anak. Kalau orang tua tidak mau terima, ya kita mau ngomong apa? Sudah, doakan saja. Kalau anak tidak mau terima, ya doakan saja. Semua ada waktunya gitu. Jadi jangan dipaksakan. Tapi kalau sampai detik terakhir dia tetap menolak, ya sudah, memang begitulah jalannya. Baca sendiri deh, panjang ya. Ya Opa nggak bacain ya. Kalau masih nggak jelas ya, tanya sama Bapak Gembala masing-masing deh. Ya, apa sih arti daripada ayat ini semuanya sampai 42 ini ya, 34 sampai 42 ya. Luar biasa loh. Karena itu sering bukan hanya pemisahan, tapi juga kasih dan lain sebagainya, dan apa yang harus engkau dan saya lakukan sebagai anak Tuhan, dan apa yang kita akan hadapi sebagai anak Tuhan dan lain sebagainya. Itu aja bahasanya ya. Tapi apakah manusia mengerti dan mau menjadi pengikutnya? Oh, ya ada. Haleluya, puji Tuhan. Ada juga yang insidental, akhirnya mereka meninggal, ya puji Tuhan. Tapi ada juga yang memang betul-betul siap. Haleluya, puji Tuhan. Nah kita bagaimana? Halo. Apa kita cuma mau ikut Yesus cuma enaknya aja, berkatnya aja? Halo. Kalau diberkati ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak bagaimana? Apa kita tinggalkan dia? Sekarang banyak orang meninggalkan Yesus dengan berbagai macam alasannya masing-masing. Bagaimana engkau dan saya? Haleluya ya. Kita sudah terlena dengan dunia kita masing-masing. Sudah, pokoknya ya Natal lah, sudahlah ya, oke lah. Ya udah, silent night lah, ya sudahlah. Oh holy night. Opa kalau nyanyi lagu itu merinding. Cuma yang dengar nggak tahu merinding, tahu nggak tahu. Iya, ya. Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Apa putra Maria lahir pada hari Christmas? Itu menunjukkan apa sih sebetulnya? Long time ago in Bethlehem, Holy Bible said, kata firman. Tapi kita percaya enggak? Soalnya long time ago, it's too long, 2000 tahun men. 2000 tahun lebih sekarang loh. Udah kelamaan. 2 tahun aja kita lupa. Apalagi 2000 tahun lebih. Kita cuma dengar konon pernah ada Yesus lahir di Bethlehem. Lalu kita rayakan setiap tahun. Setelah itu kita pulang tetap aja sama. We never change. What for to be a Christian like that? 做什么称为这种基督徒? Buat apa jadi orang Kristen seperti itu? Itu 3 bahasa tuh. Semua yang ada pada kita tidak akan kita bawa. Lalu apa yang kita
Lalu apa yang kita udah tahu nggak dibawa, lalu nanya lagi, lalu apa yang kita bawa? Ya nggak ada apa-apa lah. Kalau sudah tahu nggak ada apa dibawa, apa yang diributin? Ini maaf ya, ini rekaman di rumah Opa ya. Opa sering lihat ya, kadang-kadang sering lihat tuh diem-diem ya. Ya akhirnya semua aku tinggalkan. Mau bantal-bantal kayak mau guling-guling kayak semua juga ditinggalin. Nggak dibawa. Kalau dibawa dia masih peti nggak muat, kesempitan. Masih untung juga ya kalau masih dimasukkan ke peti. Banyak orang yang mati jadi entah di mana, kita nggak bisa pilih kita harus mati di mana. Halo. Jadi kalau memang ini semua yang akan kita tinggal, apa sih yang kita ributin? Apa sih? Mobilku, cincinku, tasku, berlianku, terusin deh. Opa tempo ada pernah cerita loh. Ada kan, maka itu ada firman kan, lebih susah orang kaya masuk di kerajaan surga dibandingkan dengan unta masuk di lubang jarum kan. Iya, kan itu ada gambarnya tuh supaya lebih jelas tuh. Padahal lubang jarum itu istilahnya besar ya, untanya dengan susah payah baru bisa masuk. Kenapa akhirnya dia masuk walaupun dengan susah payah loh. Tapi orang kaya, padahal orang kaya orang lebih kecil daripada unta, tapi nggak masuk. Kenapa? Karena ini dia tidak mau melepaskan gembolannya yang membuat dia tidak masuk ini. Kau dilepas saja, masuk, selesai. Apa yang kau bawa? Apartemenmu yang berbiji-biji, ya puji Tuhan. Mobilmu yang mewah, motor besar, deposito, nggak ada yang dibawa semuanya. Halo, udahlah ya. Jadi kan Natal ini satu perubahan dalam kehidupan ini. Jangan kita lewatkan dengan begitu saja. Itu aja bahasa Opa, sederhana kok. Nggak yang ngejelimet-jelimet dah. Nah sini ya, upah dari perbuatan kita apa? Coba lihat, kita lihat ya. Sini, Yesuslah terang. Sudahkah dalam waktu yang tinggal sedikit ini kita telah menjadi terang bagi dunia yang gelap? Sudah belum? Anda yang jawab. Karena Opa tidak bisa mewakili. Ya, karena sini mengatakan apa? 1 Yohanes, kita lihat ya, 1 Yohanes 1 ayat 5-7 ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, ya, Dianya besar, berarti Tuhan ya, yang kami sampaikan kepada kamu, yaitu kita. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah kalau kita masih punya kegelapan, ya abu-abu, ya terang enggak, gelap. Ini banyak orang kita ini terang tidak, gelap juga enggak. Lucu jadinya. Nggak ada, mau terang-terang, mau gelap-gelap, gitu aja bahasa Opa dah. Sederhana aja ya. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, nah ini ya terus ya, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Itu firman Tuhan. Berarti kita kebohong kan. Kita ngaku hidup dalam Tuhan, tapi hidup kita nggak karu-karuan. Masih A, B, C ya. Anda ngerti ya, A, B, C-nya Anda isi sendiri ya. Opa nggak mau ngomong dah ya. Karena Anda yang tahu, Anda lebih tahu dari Opa apa yang Anda lakukan kok ya. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini bacanya gampang, tapi ini artinya dalam, luar biasa. Kita punya semua bukan hanya semerah kermizi, jadi juga seperti salju. Opa sering bahkan jadi hitam juga, tetap aja putih juga. Masih bokamsya, nggak berterima kasih, kebangetan. Ya, tai guofen, terlalu
Ya, depan dikit tuh 1 Petrus 2 ayat 9 bunyinya apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Wah, haleluya kan. Kalau ini kita mau nih, kita kan bangsa terpilih. Harus ada keistimewaan. Enak aja. Enak bener-bener. Orang Kristen kadang-kadang maunya enaknya aja tuh. Kita kan bangsa imamat terpilih. Wah, iya, Tapi juga lihat terusnya, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Hebat kan, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Nah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang benar dari Dia. Nah, ini kan yang harus Anda lakukan kan. Bukan hanya cuma depannya doang, imamat rajani, umat Allah. Ya benar, tapi ada sesuatu yang you must do. That 你要做，你要行。Harus engkau jalankan dalam hidup ini, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dulu gelap, oke. Tapi sekarang kita terang dong. Jangan sekarang ke gereja ya iya, hidup dalam kegelapan juga ya. Kan opa sering ngomong, ini tempat ini nih, lampu begini banyak nih, dimatiin, tak gelap langsung. Tapi begitu satu lampu nyala, minimal ya walaupun tidak terang benderang, kan terang. Nah, bagaimana engkau di rumahmu sudah jadi terang? Atau si papa minta ampun dah, ke gereja si gereja, jadi pengurus, tapi begitu tuh. Si mama juga begitu tuh, wow. Anak-anak jadi nggak betah di rumah. Kenapa? Karena papa mama tidak membawa terang kasih Kristus. Begitu pula anak juga kalau tidak membawa terang kasih Kristus, maka papa mama pun sedih. Itu aja bahasanya. Bagaimana kita sekarang? Kalau ini tahun kita masih bisa merayakan Natal, walaupun tidak bisa di gereja, hanya online dan sebagainya, itu masih ucap syukur. Apakah kita masih lain tahun? Probably kan kena COVID. Halo, nggak usah ngomong deh, semua lebih tahu dari opa kok. Dunia menuju kehancuran, kita menuju kemana? Mana? Ayo, terserah Anda deh. Anda yang tahu kok. Opa kan nggak tahu. Anda sedang menuju mana? Oke? Mari, jangan salah jalan ya. Jangan salah jalan ya. Harus menuju kepada Yesus. Seperti Yesus. Tuh, terakhir tuh. Selamat Natal deh. Buat semuanya dimanapun Anda berada. Ya, amin. Ya, tuh. Jangan cuma hanya hiasan-hiasan bagus, nggak apa-apa ya. Oke, kau hias rumahmu ya puji Tuhan. Kau pasang lampu-lampu Natal ya puji Tuhan ya. Haleluya. Tapi bukan hanya itu kan. Kau pasang lampu Natal, kalau lampunya mati, opa mau tanya, kau apakan? Ayo, lampunya kau apakan? Sederhana aja deh, kita nggak usah ngomong teologi yang ngejelimet dah. Ya, kita pasang, kita hias setengah mati tuh, satu rumah, wah, semua udah beres, terus kita nyalain, tung, mati gitu. Diapain tuh lampu? Ayo, jawab dah. Ya, Tuhan berkati ya. Selamat Natal ya. Bless you. Merry Christmas, Happy New Year. Ya Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Atas nama seluruh jemaat dan juga pengurus dan pribadi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Opa Harisanosa atas pelayanan firman Tuhan yang hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Opa selalu, sehat-sehat selalu ya Opa ya. Orang tua yang hebat buat saya. Kenapa? Karena sudah umur segitu tetap sehat, senyum, tetap enjoy. Nikmati hidupnya, dia punya moto happy saja. Kita yang masih muda stres, dia yang sudah happy saja, enjoy aja. Dia bilang gini, belum tentu yang rambut putih ini duluan, yang rambut hitam pun duluan. Tadi udah sampaikan kalau dia sampai hidup sampai hari ini kemurahan Tuhan. Amin ya. Sama kita pun ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan yang ada mengajak kita untuk menghargai kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan sebagai juru selamat dengan apa? Beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, dia rela tinggalkan surga, datang ke dunia, lahir sebagai seorang bayi, taruh di kandang domba. Ya,
kita mari meresponi dengan iman sungguh-sungguh. Bahkan tadi Opa sudah singgungkan, harus menjadi terang. Ya kan? Kita jangan main-main dengan hidup ini lagi. Kita benar-benar sungguh-sungguh menjadi terang. Orang boleh melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan ini. Benar-benar Yesus lahir dalam kehidupan kita. Ada terang. Jangan mukanya ditekuk terus. Memang keadaan memang lagi membuat muka kita tekuk, tapi tetap raut muka kita senyum. Menunjukkan apa? Kita punya pengharapan. Amin. Orang yang percaya kepada Yesus punya pengharapan. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan bela. Ya, apapun dan situasinya bagaimanapun, keadaan bagaimanapun, benar ada begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi, namun tidak pernah mengubah Tuhan dalam kehidupan ini. Amin ya. Sekali kita percaya kepada Yesus, sekali kita terima Yesus, terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin ya. Sekali Yesus lahir dalam kehidupan kita, sekali Yesus ada dalam hati kita, maka teruslah Yesus ada dalam hati kita sampai akhir hidup kita. Amin ya. Kita nggak usah takut, karena Tuhan bilang apa? Ada kehidupan kekal. Kehidupan yang kekal itu kita peroleh waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan yang kekal kita peroleh waktu kita membuka hati ini buat Yesus masuk. Kehidupan yang kekal kita peroleh waktu kita taat melakukan firman Tuhan. Waktu kita taat berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita, Tuhan membela kita. Amin ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dalam ibadah di live streaming kita hari ini. Hari ini kita live dari channel YouTube. Minggu depan hari Kamis. Ya, hari Kamis adalah kita perayaan Natal di tanggal 24 malam jam 7 malam. Ya, hari Kamis jam 7 malam kita ada perayaan Natal. Jadi dress code-nya adalah kita putih-putih. Ada ibu-ibu mungkin atau bapak-bapak ada topi Santa Claus di rumah, silakan. Dan juga siapkan lilin bagi yang punya lilin. Kalau nggak punya lilin, siapkan handphone. Kenapa saya harus bilang siapkan lilin? Karena mungkin handphone pakai buat nonton live streaming. Karena kita akan melalui aplikasi Zoom. Saya kemarin mendengar ada berita, baca berita Zoom ada perpanjangan di tanggal 24 sampai 23 sampai 26 untuk durasi Zoom-nya. Jadi saya coba gunakan buat Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kami di perayaan Natal di live streaming di Zoom. Bapak Ibu bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang ada, atau email saya, atau DM saya, atau komen di komentar di channel YouTube ini. Dan nanti saya akan hubungi Bapak Ibu. Link yang ada saya akan kirim, share sehingga kita sama-sama ikuti. Nah, ada teknis yang nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu di pas hari H, sehingga kita sama-sama ikut dalam ibadah perayaan Natal tanggal 24 Desember 2020. Dan tanggal 25 Desember kita live streaming, tapi saya menggunakan live streaming di channel YouTube, baik di GBI maupun di KMTT. Bapak Ibu boleh lihat di situ. Dan hari Minggu tanggal 27 Desember kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yopi Ndolu, juga melalui live streaming di channel YouTube maupun di channel YouTube GBI maupun di KMTT. Dan tanggal ada rencana untuk pemberkatan jemaat Tuhan. Bapak Ibu bantu dalam doa untuk satu keluarga, mereka mau untuk diberkati dalam pernikahan yang kudus. Bahkan juga ada Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan pelayanan pastoral. Bapak Ibu yang mungkin baru lahiran dan mau supaya anaknya diserahkan, silakan WhatsApp saya. Tetap bagaimanapun saya akan tetap melakukan pelayanan pastoral, penyerahan anak dan juga baptisan. Yang butuh baptisan tetap saya akan layani dengan tetap kita mengedepankan protokol kesehatan.
Ya, itu saja pengumuman dari gereja. Buat Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan untuk gereja maupun untuk pelayanan ini, Bapak Ibu boleh transfer ke nomor rekening yang ada. Itu saja pengumuman dari gereja, dan kita akan akhiri ibadah live streaming kita hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Bapa di saat siang hari ini. Di akhir daripada ibadah kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, jamahan Tuhan, buat lawatan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang ada. Kami boleh dikuatkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Hari ini kami terima keselamatan itu. Hari ini kami boleh ada dalam anugerah-Mu, ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami sudah ada dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan pada firman-Mu dalam usia yang lanjut, kami tetap menyerahkannya. Tuhan berkati selalu, Tuhan tolong selalu, Tuhan urapi terus Bapa agar menjadi saluran berkat bagi gereja-Mu, bagi pelayan-pelayan-Mu, bagi bangsa, bagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Berkati Opa Harisanosa dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini setia beribadah bersama kami dalam ibadah live streaming. Tuhan tolong mereka mata yang melihat ini, hati yang terbuka, mereka tertuju kepadamu, membuka diri mereka untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu jamah mereka dan tolong Bapa. Ketika mereka membuka hati mereka, ketika memuji dan menyembah, mendengar firman-Mu, mujizat terjadi dalam kehidupan mereka, pertolongan terjadi dalam kehidupan mereka, perkara-perkara ajaib nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka, Tuhan selalu menolong rumah tangga mereka, Tuhan selalu menolong bisnis mereka dan usaha mereka. Tuhan tolong Bapa, tutup bungkus seluruh sidang Jumat-Mu Bapa dengan kuasa darah-Mu. Darah Yesus selalu meliputi kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat Bapa, sehingga benar-benar kami terluput, terhina dari wabahnya virus ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Liputi kami, naungi kami, dan bentengi kami selalu Bapa. Berkat-Mu melimpah juga dalam kehidupan semua yang menyaksikan kami hari ini. Berkati kami, berkati anak-anak-Mu yang saat ini bergumul untuk khususnya kepada Dev yang ada di garis depan untuk penanganan COVID. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, Tuhan sertai, Tuhan pagari senantiasa. Berkati anak-anak-Mu saat ini bergumul untuk rumah tangganya. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan bela, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalamnya. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini mengulurkan tangan untuk membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong Bapa, campur tangan Bapa agar mereka boleh temukan pekerjaan yang ada. Berkati anak-anak-Mu Bapa yang saat ini mengharapkan supaya ada keturunan. Tuhan tolong Bapa, biar Tuhan boleh membuka sebagaimana Tuhan boleh membuka rahim daripada Hana. Bahkan kami percaya Tuhan pun membuka rahim daripada anak-anak-Mu ini, sehingga mereka boleh kembali memiliki keturunan. Mereka yang saat ini Bapa bergumul buat anak yang ada dalam kandungan, tutup bungkus Bapa selalu dengan kuasa darah-Mu, sehingga anak ini boleh sehat selalu ada dalam kandungannya dan lahir dengan normal. Kami semua yang ada, jemaat Tuhan yang ada, kami semua dalam bisnis kami, usaha kami yang saat ini mungkin lagi lesu, Tuhan tolong Bapa, karena dengan adanya lockdown kami kembali mengalami hal yang tidak enak dalam berbisnis, namun kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, anak-anak kami yang lain, orang tua yang ada di gereja-Mu. Tuhan tolong Bapa, dalam usia yang lanjut mereka, kiranya Tuhan selalu pagari mereka agar mereka tetap sehat dan kuat senantiasa. Liputi kami selalu Bapa dengan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu selalu senantiasa ada dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat Immanuel, Allah menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, berkati rencana kami untuk perayaan Natal tanggal 24 Desember jam 7 malam. Tuhan tolong Bapa, yang kami akan lakukan melalui Zoom. Tuhan tolong Bapa agar semua dari awal sampai selesai berjalan dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini mereka akan masuk dalam pemberkatan nikah yang kudus juga. Tuhan berkati agar senantiasa ada dalam pemerintahan Bapa. Berkati kami semua yang ada, berkati anak-anak-Mu semua, berkati bangsa kami Indonesia. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kemurahan Tuhan buat bangsa ini, anugerah Tuhan buat bangsa ini. Kami berdoa buat segala roh-roh kekacauan, segala intimidasi, segala kuasa kegelapan yang melakukan kekacauan di negeri ini, kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Negara ini aman dalam pemerintahan-Mu, dalam pantuan-Mu, dalam kuasa ilahi, dalam kendali-Mu Bapa. Berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Berkati kami semua Bapa. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Kami mau katakan salam bagi Israel, damai sejahtera bagi Israel. Berkati selalu Bapa. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan, dan mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita.
membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming lewat Zoom dalam perayaan Natal dan juga minggu depan tanggal 27. Salam bagi kita semua.